Hai semuanya, jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi Amerika kuno. Jadi Amerika kuno ini adalah sebuah peradaban yang terletak di benua Amerika. Benua Amerika ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian utara, tengah, dan selatan. Ketiga bagian itu dihubungkan oleh pergunungan tinggi yang menjulur dari utara hingga ke selatan dari benua Amerika ini. Nah, sebelum kedatangan bangsa Eropa di Amerika, benua Amerika ini sudah ditempati oleh masyarakat asli penduduk dari Amerika, yaitu bangsa India. Pada abad pertama Masehi ini, di benua Amerika sudah terdapat sebuah kebudayaan yang sangat maju dan terus berkembang sampai kedatangan Spanyol ke Amerika pada abad ke-16. Peradaban Amerika kuno itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu peradaban suku Maya, peradaban suku Inca, dan peradaban suku Aztec. Suku Maya ini terletak di Meksiko Selatan dan Amerika Tengah. Wilayah kerajaan Maya ini meliputi Semenanjung Yucatan, Honduras, dan Guatemala. Pusat peradaban Maya terletak di Semenanjung Yucatan. Mata pencaharian suku Maya. Jadi rata-rata masyarakat Maya ini bekerja sebagai petani. Rata-rata mereka menanam jagung, tapi ada juga yang menanam merica dan buah-buahan. Sistem pertanian suku Maya ini sudah sangat maju karena mereka sudah mengenal pengairan, sistem canal drains, sama pemilihan bibit. Selain itu, suku Maya juga memental kapas dan menangkap ikan sepanjang pantai. Sistem komunikasi bangsa Maya. Nah, bangsa Maya kuno itu berkomunikasi dengan tulisan. Tulisannya itu menggunakan gambar atau simbol yang disebut glyph. Ada dua macam glyph. Yang pertama, glyph yang menampilkan gambar secara utuh dari benda yang dimaksudkan, dan ada juga glyph yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan suku katanya. Kebudayaan material yang berasal dari peradaban Maya ini, yang pertama ada seni bangunan. Seni bangunan yang berasal dari bangsa Maya ini biasanya terletak kebanyakan di Amerika Tengah. Suku Maya kuno mendirikan monumen atau bangunan rata-rata tujuannya untuk pemujaan kepada para dewa. Salah satu kota terbesar yang didirikan oleh peradaban Maya adalah Calakmul, dan salah satu piramida yang paling terkenal dari peradaban Maya ini adalah Chichen Itza. Suku Maya kuno telah mengenal tulisan yang disebut glyph atau hieroglif. Hieroglif ini banyak dijumpai di tembok-tembok dan tangga-tangga kuil ataupun piramida. Dalam sistem penulisan angka, masyarakat suku Maya ini juga telah mengenal angka 0. Pada saat suku Spanyol datang, banyak naskah dari peradaban Maya ini yang dibakar, sehingga banyak kebudayaan yang tidak diketahui. Nah, selanjutnya kalender. Kalender ini dibuat pada tahun 747 sampai 353 sebelum Masehi. Suku Maya menjadikan kalendernya sebagai acuan dan ukuran dalam menentukan hampir setiap kejadian yang mereka alami. Bangsa Maya ini juga berhasil membuat dua kalender. Yang pertama adalah kalender yang cara hitungnya berdasarkan revolusi, yaitu kalender tahunan dengan jumlah harian 365, dan yang kedua adalah kalender suci yang hanya berjumlah 260 hari. Nah, selanjutnya adalah ilmu astronomi. Bangsa Maya kuno telah mengukur orbit benda langit dengan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, bangsa Maya juga mampu meramalkan gerakan Venus. Lalu, kepercayaan suku Maya. Suku Maya ini merupakan bangsa yang sangat religius. Mereka menyembah berbagai dewa yang berhubungan dengan alam. Contohnya seperti dewa matahari, dewa hujan, dewa bulan, dan jagung. Lalu, mereka juga mengenal upacara pemujaan yang mengorbankan nyawa manusia. Karena mereka percaya bahwa matahari harus memakan jantung dan darah manusia untuk menemukan kelangsungan hidup di dunia. Suku Maya ini juga menganggap bahwa rajanya adalah Kahul Ajau atau raja yang suci.
pengaruh kebudayaan suku Maya terhadap kebudayaan Indonesia. Salah satunya contohnya struktur bangunan Chichen Itza dan candi yang ada di Indonesia itu sama-sama memiliki punden berundak. Suku Maya dan Indonesia ini memiliki kesamaan, yaitu menggunakan candi atau monumen sebagai tempat pemujaan kepada dewa ataupun nenek moyang. Lalu, sama-sama menganggap bahwa raja atau kepala suku adalah titisan atau keturunan dewa. Nah, sekarang kita akan membahas suku Inca. Suku Inca ini terletak di Pegunungan Andes atau Peru pada abad ke-10 hingga ke-16. Pusat pemerintahannya ini ada di Cusco. Menurut legenda, kota Cusco ini ditemukan oleh Manco Capac, pemimpin mereka yang pertama. Mata pencarian dari bangsa Inca sendiri ini berpusat pada kehidupan agraris ataupun pertanian. Tanaman yang ditanikan itu biasanya kacang-kacangan, jagung, merica, tomat, maupun kentang. Hebatnya, bangsa Inca ini sudah mengenal terasering untuk menahan banjir. Terus mereka juga ada pejabat pemerintah memegang kendali untuk menentukan pekerjaan apa yang akan dikerjakan seseorang. Sistem kepercayaan bangsa Inca. Nah, bangsa Inca ini sendiri mempercayai dewa matahari. Terus sudah diketahui apakah bangsa Inca ini juga melakukan upacara pengorbanan nyawa manusia seperti bangsa Maya tadi. Di samping memuja dewa matahari, bangsa Inca ini juga melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang mereka. Uniknya, bangsa Inca ini biasanya tinggal di daerah-daerah dataran tinggi karena mereka mempunyai kepercayaan yaitu semakin tinggi letak tinggal mereka, maka semakin dekat juga mereka dengan tempat tinggal dewa. Lalu bangsa Inca ini disebut bangsa Roma dari Amerika karena kemampuan mereka menaklukkan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kehidupan sosial dan budaya bangsa Inca ini sendiri, masyarakat Inca terdiri dari Aylus, yaitu kumpulan kelompok suku atau klan yang hidup dan bekerja bersama-sama. Jadi setiap Aylus ini mempunyai satu curaca ataupun kepala. Suku Aztec ini terletak di Meksiko Tengah. Aztec ini berdiri pada tahun 1168 sampai 1522 sebelum Masehi. Kerajaan Aztec mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1450 Masehi. Hancur setelah Spanyol datang ke Amerika. Raja terakhirnya suku Aztec ini adalah Moctezuma II. Bangsa Aztec ini adalah bangsa pengembara. Nah, kehidupan bangsa Aztec sebagai pengembara berhasil berakhir ketika mereka berhasil mengembangkan tradisi pertanian dan mengubah rawa-rawa menjadi ladang subur yang disebut Chinampa. Mata pencaharian bangsa Aztec rata-rata ada yang berdagang, bertani, dan lain-lainnya. Kalau yang berdagang itu biasanya mereka berdagang hasil tani mereka, perhiasan ataupun ayam, rusa, maupun anjing dan sebagainya. Kalau untuk masyarakat yang bertani, biasanya mereka itu bertani alpukat, kacang merah, ataupun jagung. Lalu mereka juga membuat perhiasan yang berasal dari emas dan perak. Bangsa Aztec ini juga membuat nampan untuk mereka menangkap ikan dan berburu. Lalu mereka juga mengisi rawa-rawa dengan kombinasi alang-alang dan batu dan kotoran untuk menciptakan lebih banyak lagi lahan pertanian. Sistem kepercayaan bangsa Aztec. Nah, bangsa Aztec ini merupakan bangsa yang suka banget perang. Jadi mereka itu menganggap bahwa perang juga merupakan budaya dan kepercayaan dari bangsa mereka. Nah, bangsa Aztec ini juga menyembah banyak dewa yang disebut dengan politisme. Bangsa Aztec ini juga meyakini bahwa pengorbanan manusia merupakan tugas suci dan wajib yang dilakukan agar dewa matahari tetap memberikan kemakmuran bagi manusia. Biasanya upacara ini dilakukan di atas altar yang berada di puncak piramid.
kehidupan sosial dan budaya dari bangsa Aztec. Bangsa Aztec ini hampir saja menjadi bangsa penemu sepak bola pertama di dunia. Namun putusan itu tidak jadi diberikan oleh FIFA kepada bangsa Aztec, dikarenakan bangsa Aztec yang menggunakan kepala musuh mereka yang sudah dipenggal tentunya menjadi bola saat mereka bermain. Bangsa Aztec juga mempunyai senjata yang dinamai Machuahuit, berbentuk seperti pedang bergerigi. Bagusnya nih dari suku Aztec ini mewajibkan setiap anak laki-laki maupun perempuan maupun budak sekalipun untuk bersekolah. Ada sekolah yang berbeda untuk tujuan yang berbeda, tapi intinya semua orang harus bersekolah. Selanjutnya ada yang terkenal dari suku Aztec, yaitu arsitekturnya. Jadi bangsa Aztec ini memiliki seni arsitektur yang amat tinggi namun sederhana. Mereka lebih mementingkan fungsi daripada keindahan lahiriah. Beberapa contoh bangunan yang berasal dari suku Aztec ini sendiri. Yang pertama ada piramid. Piramid ini berfungsi sebagai tempat peribadatan ataupun tempat upacara keagamaan dan kurban bagi dewa matahari. Lalu ada juga rumah-rumah bangsa Aztec. Nah, yang selanjutnya mengenai perkembangan ilmu kedokteran dari Amerika kuno yang sangat maju dikaitkan dengan corona yang sekarang ini sedang melanda di Indonesia. Jadi dulu itu masyarakat Amerika kuno ini mereka itu menggunakan riset sebagai acuan untuk membuat obat ataupun ramuan sebagai penyembuh sakit mereka. Nah sekarang corona ini juga sedang dicari obatnya menggunakan riset yang dilakukan di laboratorium. Pastinya perbedaan ada di antara riset masyarakat Amerika kuno dulu dengan riset obat corona yang sekarang. Pastinya dari segi teknologi ataupun dari segi ilmu yang memadai. Pastinya sekarang lebih banyak sumber untuk belajar mengenai hasil riset itu sendiri dan teknologi yang canggih, laboratorium yang lebih canggih lagi daripada yang digunakan masyarakat Amerika kuno pada zaman dahulu. Mungkin sekian penjelasan mengenai materi Amerika kuno yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat.